Dari womentalk.com. Malam itu sekitar pukul 11, narasumber dengan salah seorang teman masih menikmati ramainya kota. Baru saja selesai nonton film di sebuah bioskop di kawasan Cinere. Angin malam menerpa wajah mereka, tapi keringat mengucur deras karena panasnya mesin kendaraan dalam kemacetan. Mereka berboncengan menembus macetnya lalu lintas dengan mengendarai motor CB100 keluaran tahun 79. Perjalanan dari Cinere menuju Kebonanas ditempuh dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam saja. Sang teman minta ditemani untuk mengambil pesanan ibunya di daerah Kebonanas. Setelah 1 jam perjalanan, motor mereka berbelok memasuki jalan perumahan, kemudian melewati sebuah pasar namanya Pasar Ciplak. Motor masih melaju lurus. Narasumber tidak pernah tahu kalau perjalanan malam itu harus melintas sebuah jalan yang membelah kompleks pekuburan Cina di Kebonanas. Setelah melewati kompleks kuburan, temannya memperlambat kecepatan motornya hingga mungkin sekitar 20 km per jam saja. Lambat sekali karena tekstur jalanannya berbatu dan cukup gelap. Narasumber tidak terlalu peduli karena melewati areal pemakaman bukan hal baru. 15 menit mereka sudah masuk di dalam kompleks pemakaman, tapi belum juga menuju jalur keluar. Entah karena motor yang terlalu lambat atau memang kompleks pemakamannya yang sangat luas. Saat itu narasumber melihat asap putih mengepul di udara dari kejauhan. Semakin lama semakin tebal. Dan setelah motor mereka mendekati kepulan asap tersebut, terlihat seorang pria sedang membakar sampah di area pekuburan. Tiba-tiba saja motor yang mereka tunggangi berhenti mendadak. Beberapa kali sang teman mencoba untuk menyalakan kembali motornya, tapi sia-sia. Motornya tidak menyala. Posisi mereka saat itu masih berada di tengah kompleks pekuburan. Samping kiri dari jalan setapak, tepat di sebelah kiri motor mereka berhenti. Di sana ada seorang pria yang asik dengan sampah yang dibakarnya. Tidak terlalu jauh, tapi dia seperti sangat tak acuh dengan kesibukan mereka yang berusaha untuk menyalakan motor. Tiba-tiba hening malam itu dipecah dengan suara lolongan minta tolong, disertai dengan teriakan panas, panas, tolong. Mereka mendengar jeritan minta tolong bersamaan. Bingung. Suara itu terdengar dari arah sebelah kiri. Bukan hanya satu suara, tapi ada banyak teriakan minta tolong dan teriakan kepanasan. Baru kali ini mereka merasa takut dan gugup. Lehernya terasa kaku, bulu kuduknya berdiri, dan suara teriakan itu masih terdengar jelas di telinga mereka. Mereka berdua saling tatap, memberi isyarat dengan sedikit kedipan mata. Kemudian sekuat tenaga, sang teman berusaha kembali mengengkol motor tuanya. Beberapa kali, akhirnya motor tua ini menyala kembali. Tanpa menoleh ke arah kepulan asap, mereka langsung melaju. Walaupun masih dengan kecepatan yang sama, hanya 20 km per jam saja, karena areal berbatu dan lokasi yang sangat gelap.
Suara teriakan itu masih terdengar jelas. Teriakan minta tolong, panas, padamkan api, tolong, berulang-ulang. Setelah berjibaku cukup lama dengan areal berbatu, akhirnya mereka keluar dari kompleks pekuburan Cina tersebut. Keringat masih mengucur deras di tubuh mereka. Narasumber menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar tidak karuan. Tidak berapa jauh setelah meninggalkan areal pemakaman, si pemilik motor kembali menghentikan laju motornya. Di sebuah pos, mereka berhenti. Ada petugas ronda berjaga. Petugas itu melihat mereka berdua ketakutan, tapi dengan ekspresi yang biasa saja. Bahkan tanpa diduga, salah seorang dari mereka bertanya, "Ada yang minta tolong ya di sana?" Narasumber dan temannya serempak mengangguk. Bahkan mereka berdua sempat menoleh ke arah pekuburan yang baru saja ditinggalkan, tapi masih terlihat wilayahnya. Tidak ada sama sekali kepulan asap. Mereka bingung. Tidak ada asap sedikit pun. Padahal jelas mereka tadi melihat seorang pria yang sedang membakar sampah. Kemudian si petugas jaga ini berkata, kalau lewat areal pemakaman Cina memang gitu. Suka ada yang minta tolong. Seperti ada yang sedang terbakar kepanasan. Istirahat saja dulu. Sambil beristirahat dan menghela napas, narasumber dan temannya bercerita betapa melelahkannya melalui kompleks pemakaman, menghabiskan waktu lebih dari 1 jam. Dan tiba-tiba petugas ronda itu tertawa terbahak. Dan dia mengatakan, jalur yang mereka tempuh tadi sebenarnya hanya membutuhkan waktu 10 menit saja. Dari awal gerbang masuk hingga sampai ke pos jaga. Jadi menurut petugas ronda, sebenarnya mereka tadi dikerjai dalam tanda kutip di dalam pekuburan. Jauh setelah peristiwa itu, terungkaplah sebuah sejarah kelam. Sebelum menjadi areal pekuburan, konon dulu ada sebuah rumah yang dibakar oleh pria yang mengalami gangguan jiwa. Semua anggota keluarga tersebut tewas mengenaskan. Peristiwa terjadi di malam hari saat semua orang sedang tertidur. Arwah mereka tak tenang dan kerap meminta pertolongan kepada siapapun yang melintas di areal pemakaman tersebut.